Yo Borsis, bro, brother and sister, apa kabar kalian semua? Semoga di hari ini kalian masih tetap semangat, masih terus berkarya dan selalu sehat cuy. Oke, hari ini gue bakal ngebahas kasusnya P Diddy ya, masih di eh, sekitaran situ ya. Jadi tuh masih di ranah kasus-kasusnya dia gitu. Ini nih masih panjang banget nih kisahnya ya. Jadi tuh emang kasusnya tuh berlarut-larut gitu. Sampai yang belum sampai-sampai ini kan beritanya yang baru ke up nih ya baru separuh kalau menurut gue, mungkin belum semuanya gitu. Sampai-sampai kan ada ini kan cocok logi ya. Ini masalahnya si yang udah meninggal ini, tiga artis ini, Michael Jackson, Live Eye sama Alia, ini tuh ada hubungannya gitu loh. Jadi kalau menurut gue kalau dibahas dan ditelusuri itu panjang banget gitu cuy. Jadi ini untuk hari ini yang gak bakal gue bahas tuh temanya visi misinya dia tuh apa untuk membuat partinya itu gitu, party freak off-nya gitu loh. Dan maksudnya apa gitu. Jadi kalau menurut gue ini sih apa ya, agak bingung gitu, membingungkan gitu loh. Awalnya tuh dia tuh kasusnya tuh pas naik nih ya, dia tuh lagi bermasalah, lagi konflik sama pasangannya yang emang awalnya tuh udah diorbitin ya, sebenarnya sama dia udah diorbitin, naik namanya yaitu Casey Ventura kalau nggak salah. Nah sebenarnya P Diddy nih pas masalah-masalahnya dia naik ini booming ya di sosial media, itu gara-gara masalah awalnya tuh Casey Ventura cuy, itu mantan kekasihnya gitu loh. Sampai dia mengawal karirnya sama Didi ini. Itu maksud gue gini, dalam hidup itu kan ya ini sih nggak gue pukul rata sih ya. Jadi niat orang kan macem-macem, ada tujuannya juga beda-beda, kita nggak bisa pukul rata ya. Cuman ya kalau yang gue lihat di kisahnya si Didi ini tuh, dia tuh lu gue mau kasarnya gini ya, lu mau gue bantu, lu gue mau orbitin, lu mau gue naikin ya kan, nama lu biar tinggi ya, minimal lu ada balas budinya gitu loh. Soalnya kan dalam hidup kan begitu ya, kalau kita udah baik kita bantu dia kan harus ada balas budinya ya. Ya itu nggak bisa dipungkirin ya, itu udah banyak banget orang udah bantu ya kan, tapi kita harus ada balas budinya. Cuman di sini tuh Didi tuh nggak mau cuman sekedar balas budi gitu. Cuman di situ tuh tadinya tuh dia pingin menaikkan nama Casey Ventura ini tuh ya untuk jadi seorang penyanyi dengan nama dan prestasi yang benar-benar dia inginkan gitu loh. Cuman si Didi ini menginginkannya si Casey Ventura itu jadi seorang kekasihnya dia gitu. Sampai dikasih segala macem gitu. Dari mulai fasilitas ataupun apalah gitu ya. Gue juga kurang menelusuri. Cuman yang gue baca seperti itu gitu. Jadi Casey Ventura ini seorang penyanyi dan dia udah 11 tahun ya, jadi didikan sama si P Diddy ini dan masuk ke label, maksudnya label server. Jadi tuh dia masuk ke labelnya tuh rekamannya si Didi gitu. Jadi dia naik, diorbitin tinggi dan sampai ternyata si Didi ini tuh dikiranya orang baik kali gitu ya. Dikiranya tuh orang baik gitu cuy. Ternyata pas sudah dia tinggal lama sama Didi dan dia udah tahu pergaulannya segala macem, sampai dia hal-hal yang nggak dia suka tuh dia tahu semua ya si Casey Ventura ini. Sampai-sampai kan videonya yang kemarin tuh dia mau kabur, dia ketangkep lagi gitu loh. Gara-gara masalahnya panjang banget gitu, urusannya panjang cuy. Jadi tuh Casey Ventura ini tuh nggak suka sebenarnya tuh sama sifatnya si Didi ini gitu loh. Dia terlalu arogan, terlalu apa ya, keras gitu, keras sama cewek gitu, maksudnya terlalu kasar gitu. Jadi mungkin yang dia rasain selama tinggal di Didi itu ya dia nggak suka aja gitu, nggak seneng kok tiba-tiba kayak begini ya, bingung dan aneh gitu ya. Itu dia jauh-jauh hari itu dia udah mempersiapkan yang namanya pesta itu ya, salah satunya tuh dia tuh udah nyiapin baby oil banyak banget gitu loh cuy.
Dia udah mesen jauh-jauh hari tuh baby oil banyak banget. Dia ada stoknya banyak cuy. Jadi tuh ini yang bakal hari ini gue bahas tuh tentang tema tuh partinya dia, hubungannya dengan kaum-kaumnya ya, terus baby oil, terus lorong gitu yang bakal gue bahas hari ini. Lorong-lorong yang ada dimensinya dia gitu. Itu ada hubungannya itu semua gitu loh. Tentang tema party yang dia bikin ya, dan kekasihnya Casey Ventura, dan akhirnya eh, merambat gitu, maksudnya merambat kemana-mana gitu, sampai-sampai kematiannya Left Eye, Michael Jackson sama Alia tuh ada hubungannya gitu loh. Dan di pestanya ini yang dia kasih nama Freak Off itu party freak ya, itu kan artinya freak itu kan aneh ya. Jadi kalau menurut gua emang bener aneh gitu loh kalau di videonya yang gue lihat ya. Soalnya tuh dia bikin di dalam mansion di rumahnya itu pak pesta besar-besaran cuy. Jadi tuh semua kalangan ada gitu loh. Semua kalangan tuh kayak mungkin mungkin aja ya, kayak pejabat gitu, kayak pengusaha-pengusaha, penyanyi, aktor film atau aktris segala macam tuh semua ada gitu di situ. Salah satunya nih semua penyanyi yang dia orbitin tuh ada di situ semua gitu. Artis juga ada. Jadi mungkin yang bikin anehnya tuh, yang gue bingung dan anehnya tuh yaitu dia, polisi menemukan sebuah BB oil gitu cuy. BB oil di pestanya dia gitu. Terus di situ juga dia kan rumahnya gede gitu, punya lapangan luas juga, kolam renang juga luas. Aneh maksudnya sorry. Dan situ yang gue bikin aneh dan bingungnya tuh, dia membeli sebelum jauh-jauh hari mau membuat pesta itu, sebelum membuat pesta itu dia jauh-jauh hari membeli stok baby oil banyak banget cuy. Stok baby oilnya banyak gitu. Gue juga nggak tahu tuh itu maksudnya apa, tujuannya apa gitu. Awal-awalnya gitu ya. Dan dia juga mengundang siapapun ya yang dia kenal gitu. Karena kan dia kan koneksinya luas gitu cuy si Didi ini. Jadi tuh dia pokoknya kenal dari A B C tuh kenal semua dia. Dan di sini juga dia di dalam rumah itu dia punya kasur. Kasurnya itu kalau nggak salah lebarnya 50 kaki ya, kalau nggak salah gitu ya. Gue baca ya. Kalau salah tolong diralat ya di komen ya. Kalau salah tolong diralat ya. Kalau nggak komen deh. Kalau nggak salah yang gue baca sih lebarnya 30 meter atau panjangnya 50 kaki gitu. Nggak kalau nggak salah gitu ya gue ya. Gue bacanya cepet sih waktu itu ya. Jadi tuh dia punya kasur lebar banget. Nah di situ tuh itu tuh menampung banyak orang gitu loh, menampung banyak orang yang lagi pingin istirahat, tiduran. Soalnya situ emang pestanya tuh freak gitu, pestanya aneh gitu, buat di partinya dia gitu. Dan tujuannya apa gue nggak ngerti ya, awal-awalnya ya nggak ngerti gue. Jadi tuh di situ dia juga punya namanya, di dalam rumahnya itu punya sebuah apa ya, tempat apa, minuman-minuman keras gitu ya, kayak alkohol segala macem lah, ada lah dari A sampai Z. Dan di situ salah satunya kalau menurut gua yang kita nggak bisa bayangkan gitu loh, yang nggak bisa kita kita kaget gitu ya, selama ini tuh pestanya tuh emang aneh gitu, unik aneh gitu. Uniknya tuh kenapa mereka tuh semua pakai baju putih gitu loh, sedangkan yang gue baca ya mereka itu pakai baju putih semua tapi ada yang telanjang juga cuy. Jadi tuh baju putih semua rata-rata, mungkin di sekitaran jam berapa gitu ya, pas udah malam, pertengahan malam apa ya, pertengahan gitu, udah malam banget gitu, mungkin di sekitar jam 1 jam 2 pagi mungkin, beda yang gue baca gitu. Jadi tuh di situ ada yang telanjang gitu, cewek cowok. Terus kadang yang makanya tadi gue bilang unik dan aneh gitu, yang bikin bingung juga gitu, itu di situ tuh mungkin pengaruh juga ya obat ya. Soalnya kan ini kan mereka ini negara bebas gitu cuy.
negara luar ini bebas gitu loh, apa aja tuh bisa dihalalkan gitu, bisa nggak ada undang-undangnya gitu loh. Ya lu bayangin aja umur 15 aja udah megang senjata tajam gitu loh, nggak kayak di Indonesia gitu loh. Di sana aja umur 15 udah megang senjata tajam. Kalau kita palingan umur segitu paling masih main gundu, masih main layangan. Di sana tuh narkoba bebas cuy, di apa ya, narkoba bebas gitu di sono gitu, dikonsumsi gitu maksud gue. Senjata tajam bebas, apa bisa dipakai bebas. Karena tuh mereka tuh kayak nggak pernah ada apa ya, yang namanya agama nggak ada. Dia kenal Tuhan juga kayaknya nggak mungkin kenal Tuhan dia juga di situ. Ya namanya juga negara bebas cuy. Jadi tuh semua tuh legal gitu loh. Ganja legal, obat-obatan narkoba legal, ya kan, senjata tajam, terus human trafficking maksudnya, human trafficking juga bebas itu loh. Jadi yang ini ada sangkut pautnya sama si Didi kalau menurut gua gitu. Si Didi ini tuh human trafficking juga loh. Dia jual anak-anak artis yang lain, gue juga nggak tahu ya artis siapa gitu, dijual. Dan ya mungkin ya gitulah, ikut party gitu terus dinaikin namanya, dibikin tinggi ya kan, dibikin terkenal juga. Tapi si Didi ini kan orangnya kan nggak mau gitu loh. Kalau lu udah gue bikin naik nama lu tapi gua nggak dapat apa-apa kan, ya mau kalau menurut gue cara berpikirnya si Didi begitu. Lu udah gue naikin tapi nggak ada balas budinya, gimana dong. Akhirnya dengan dia mengadakan pesta itu, mungkin salah satunya semuanya yang udah kerja sama dia udah naik namanya, ya mungkin dibawa gitu loh, ikut juga ke situ, ke pestanya. Jadi kalau menurut gua ya pesta ini mungkin cuman karena mereka-mereka yang udah sukses, sudah punya nama, jadi mereka juga segan gitu kalau menolak gitu, menolak buat nggak datang tuh kan kayaknya nggak enak gitu. Soalnya PDD ini kan punya label label rekaman gitu yang terkenal di sana, namanya Bad Boy ya. Jadi semua artis itu ya enggan gitu loh menolak permintaannya si Didi. Dan ternyata si Didi itu dia udah ngebantu ya kan, tapi dia ternyata kan, kalau kita nih ya, kalau kita udah ngebantu orang balas budi udah cukup ya. Cuman kalau buat dia nih, dia minta lebih gitu loh. Kita udah bantu, kita udah ini, gue mau lebih dari lu, mungkin kasarnya begitu ya. Jadi terus pesta tuh dibuat, ya salah satunya ada tuh yang gue baca, salah satu artis atau penyanyi atau apa gue lupa, ya itu dia diundang dan baru pertama kali dia kaget gitu. Oh kalau nggak salah reporter ya, reporter TV kalau nggak salah, dia sampai cerita gini-gini sih. Nah ini gue juga baru rumor, gue juga nggak tahu ya asli asli atau benar, gue juga nggak tahu. Jadi tuh dia tuh diundang di partinya si Didi, dan nggak tahu kenapa diundang, dia mau ya kan, nggak tahu kenapa. Terus di situ kan ada bodyguardnya ya, ada temennya juga si Didi ini, nggak tahu kenapa dia ditawarin minum segala macem, terus ujung-ujungnya disemprotin baby oil cuy. Yang tadi gue bilang sebelumnya, dia tuh sebelum party itu dia udah ngestok banyak gitu, stok banyak banget baby oil gitu. Nah tiba-tiba pas disemprot gitu, tubuhnya tuh tiba-tiba lemes gitu cuy, tiba-tiba tubuhnya lemes nggak tahu kenapa. Akhirnya pas dia sadar udah telanjang cuy. Dan itu dia sampai cerita nangis loh, gue lihat videonya tuh, cuman gue lupa di mana gitu. Dia nangis sedih, katanya dia curhat, katanya gini 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 gini, kata si Didi brengsek kayak gini. Ya mungkin dia sakit hati kali ya, akhirnya dia ya itu akhirnya dia ini buka suara gitu loh ke sosial media kalau si Didi tuh kayak gimana orang-orangnya itu, dia tuh orangnya gini gini gini, wah pokoknya kacau deh. Jadi ya maksud gue tuh tema yang bakal gue bahas ya itu gitu. Jadi tentang visi misinya si Didi buat pesta itu tuh untuk apa, dan tujuannya emang sih untuk mereka lebih apa ya, kalau di kita kan silaturahmi ya, jadi tuh lebih dekat lebih ini. Ternyata tuh Didi ada niat terselubung gitu loh, nggak cuman karena ini ya, dia tuh ternyata
pas sudah pertengahan malam itu di situ tuh pestanya berubah gitu, lebih gimana ya, dan yang gue denger-denger teori konspirasinya dia tuh punya lorong gitu loh, bunker gitu. Nah ini gue juga masih rumor ya, belum tahu jelasnya. Ternyata rumornya tuh dia punya bunker gitu ya, tunnel gitu, panjangnya luar biasa ke dalam gitu. Dan itu ya si Casey Ventura ini awal mulanya terbentuknya kasus Epididi gitu loh, naik ke permukaan gitu loh. Awal mulanya karena Casey Ventura ini emang namanya udah naik cuy, udah terkenal. Cuman karena salah satunya Casey Ventura udah nggak kuat sama perlakuannya, dia keras keras banget, dia melakukan kekerasan gitu ke Casey Ventura, jadi akhirnya mau nggak mau dia dituntut gitu loh. Dan dia bikin buku, terus bikin eh, berkas-berkas tahu mau menuntut si Didi atau gimana, cuman Didinya nggak setuju gitu, nggak mau gitu. Akhirnya dia dikejar, kan ada tuh CCTV-nya yang kemarin-kemarin tuh lagi viral, dia ditendang, ditarik segala macem sama si Didi itu. Nah di situ baru masalahnya, awal mulanya masalahnya si Didi itu viral ya gara-gara itu Casey Ventura awal-awal mulanya cuy. Jadi di pesta itu ya yang udah ngerasain pestanya si Didi itu kayaknya merasa nyesel gitu, merasa kecewa gitu. Karena di pestanya itu tuh diselubungin sama masalah-masalah ritual gitu cuy. Jadi tuh nih emang kalau menurut gua nih yang ikut pesta-pestanya Freak Didi ini nih, freak offnya Didi ini tuh emang orang-orang ini yang nggak punya agama, nggak punya Tuhan gitu loh. Soalnya mereka di situ diselubungi dengan niat jahat gitu. Salah satunya pingin numbalin gitu salah satu orang gitu. Dan parahnya lagi tuh mereka yang keluar dari pesta ini tuh nggak bisa apa, mereka yang mau keluar dari pesta ini tuh nggak bisa gitu loh, ditahan soalnya bodyguardnya ditahan di luar. Nah yang kalang-kalangan ini, artis-artis penyanyi ini ditahan terus sampai berapa hari, 2 hari apa 3 hari kalau nggak salah ya, tolong diralat, 2 hari 3 hari ditahan situ sampai mabuk dan tiba-tiba lemes gitu karena udah diberi obat gitu loh sama si Didi ini loh. Jadi tuh dia si Didi tuh nggak mau rugi gitu loh, dia udah naikin semua artis penyanyi itu tapi dia nggak mau rugi juga gitu, pingin ngerasain yang lain gitu loh. Soalnya ini kalau gue bilang sih Didi ini tuh sakit, gue bilang apapun itu dia cicipin gitu loh, karena mungkin ya orang kan gitu ya, kalau udah terkenal udah banyak duit segala macem dia tuh pingin yang aneh-aneh gitu loh. Contoh salah satunya si Didi ini, jadi tuh semua dicoba coba mungkin penasaran, jadi tuh yang ikut ini mungkin ya jadi yang ikut pestanya si Didi ini tuh udah habis semua gitu, jadi nggak cowok nggak cewek gitu maksud gue. Jadi tuh udah habis semua, ya udah dipakai lah. Nah hubungannya sama baby oil ya, baby oil ini yang mungkin salah satunya biar licin kali ya, mungkin ya. Kalian paham lah, kalau yang 21 ke atas sih udah paham lah ini baby oil gunanya, tujuannya buat apa gitu. Kalau nggak buat yang aneh-aneh gitu. Soalnya kan di pesta itu kan cewek cowok banyak yang telanjang cuy. Lu bayangin aja lu, cowok-cowok telanjang ciuman lu. Terus kalian cewek sama cewek kan, makanya dibilangin tuh party freak ya begitu. Pesta aneh gitu loh. Makanya nih gue bilang sih yang nggak jauh dari kaum Sodom gitu loh. Ini kaum Samiri nih kalau kata gue. Yang sering ngikut-ngikut ya kayak nggak ngerti ya Tuhan ya agamanya apa. Jadi tuh mereka ya apa ya, saling apa mencoba gitu loh, saling coba. Meskipun itu udah punya statusnya, udah nikah, udah nikah atau udah ngasih single apa. Salah satunya nih ya kayak Selena Gomez tuh, kayak Justin Bieber itu wah gila. Itu dia pernah datang ke sebuah acara, dia tuh masih lemes gitu, jalannya masih goyang, masih apa gitu. Dan Justin Bieber juga waktu pas sudah berapa hari ke pestanya Didi juga dia kayaknya gimana gitu, jalannya kayak ya tau lah, kalian bisa lihat videonya lah. Dan di situ tuh apa ya, buat mereka tuh ya udahlah ya, ya sekali seumur hidup mungkin ya, atau ya mungkin emang buat Didi mah emang sekali seumur hidup, tapi kalau buat yang lain mah mungkin trauma lah ya. Ya semuanya udah dicoba sih, bayangin aja.
Dan itu emang tempat pesta-pestanya itu udah kayak nggak ngerti apa ya, nggak ngerasa siang pagi malam, malam terus. Karena yang dipakai tuh di situ kan obat-obatan yang nggak di apa ya, nggak ngerti juga sih gue ya obat-obatan. Soalnya di situ juga banyak yang ngobat, narkoba segala macem, pelecehan juga di situ banyak. Dan ini benar-benar gila sih si Didi ini nih. Dia udah kasar ya sama orang, kekasihnya, sama istrinya juga udah keras banget, dia udah kasar juga. Ya lu pikir aja deh, istrinya tuh udah ngebunting ya, udah hamil 8 bulan apa 9 bulan, gue baca gue lupa. Itu dia suruh ngikut pas pestanya dia, terus dicicipin, lo gila nggak? Dicicipin sama orang-orang yang ada di situ gitu di pesta, lo gila nggak lo? Makanya tuh Casey Ventura tuh kekasihnya, mantan kekasihnya tuh udah nggak betah, nggak kuat gitu loh. Jadi tuh dia pengen keluar dari situ gitu loh. Kok jadi keasliannya begini si Didi gitu loh. Sampai-sampai hampir melakukan kekerasan verbal, kekerasan fisik segala macam udah dilakuin. Makanya si Casey Ventura itu udah nggak kuat gitu cuy. Kayak ngejual, kasarnya gitu, ngejual istrinya gitu ke orang lain gitu. Gila loh. Itu kayak kalau menurut gue kayak ngelakuin ritual atau apa gitu biar dia panjang terus karirnya gitu cuy. Jadi tuh ini kaum-kaum Samiri ya gue sebutnya ya. Mereka itu emang titisan mungkin, atau emang ada yang disuruh, atau mungkin gue rasa disuruh sama sesuatu tokoh atau suatu kaum gitu, supaya lu gini-gini ini mungkin aja ya, mungkin ya, soalnya kan situasinya juga udah keluar kan, udah lama kan, jadi itu dia mempengaruhi semuanya ya dengan cara seperti itu gitu. Makanya si Didi sampai sekarang tuh mukanya nggak tua-tua banget cuy. Dan akhirnya pas kasus si Casey Ventura ini naik, nah di situ dia kali klarifikasi cuy, mungkin takut kesalahan atau dia takut ketangkep atau emang takut jelek gitu ya di sosial media, akhirnya dia langsung klarifikasi tuh. Dia ngomong segala macam panjang lebar gini, wah ini bukan salah gua gitu, gini sampai dia nemuin sebuah lorong, katanya sih rumornya lorong tunnelnya gitu, bunker itu tuh dia melakukan ritual pemujaan apa, dan salah satunya itu lorongnya itu menuju ke sebuah pintu atau rumah-rumah artis gitu, salah satunya Michael Jackson gitu. Makanya itu yang kalau nggak salah lagunya apa gitu ya, salah, Michael Jackson nyanyi sebuah lirik, di situ ada lirik ya, gue judulnya lupa, nama bandnya apa gitu, kayak band orang kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Terus tapi di pas di rapnya kok dia yang nyanyi gitu kalau nggak salah nih, gue agak lupa sih. Di situ tuh lirik lagunya I always feel like somebody watching me gitu. Jadi tuh di situ dia ngerasa kayak dia ngawasin gitu. Apa ada hubungannya gitu loh sama si kasusnya P Diddy ini gitu. Semuanya pasti banyak hubungannya gitu, dari kematiannya Live Eye, Alia juga, termasuk Michael Jackson ini bikin apa dia nyanyi yang tadi liriknya gue baca itu, mungkin ada hubungannya mungkin ya, gue juga nggak tahu. Dan banyak banyak sih, masih banyak kasus yang belum terungkap gitu loh. Jadi stay tune terus aja ya di channel gue. Mungkin gue bakal bahas di part berikutnya. Jadi ini hari ini cuma ngebahas itu ya, tema-tema dari partinya si Didi ini. Tujuan visi misinya apa? Mungkin tadi kan udah gue jelasin semua di situ. Kemarin ditangkap FBI itu mukanya beda gitu loh. Soalnya udah kelihatan di media-media gitu. Ini kayaknya bukan si Didi deh. Kok mukanya beda gitu. Ya namanya orang kayak gitu kan banyak duit cuy. Jadi bisa apa aja cuy. Gue takutnya dia bisa bebas lagi gitu loh. Karena kan dia punya ini cuy, punya kenalan di mana-mana, punya duit, punya kuasa di mana-mana kan dia. Jadi kalau buat kayak ya mudah-mudahan bisa diatasin lah, bisa diberi hukuman seberat-beratnya gitu. Mudah-mudahan masih ada keadilan gitu. Jadi ini bakal lanjut beritanya, masih panjang kasus-kasusnya si Didi yang belum kelihatan. Jadi tonton terus, stay tune terus di channel gua.
Mungkin gua bakal lanjut di part berikutnya. Oke, hanya itu aja yang bisa gua kasih ke lu semua. Stay positif, tetap semangat, enjoy in your life. Gua pamit.